Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Puji Tuhan, di malam hari ini kita kembali akan bersama-sama mengikuti doa malam. Kita bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan, membawa setiap pergumulan kita hanya kepada Tuhan, karena kita percaya hanya Tuhan yang mampu menolong kita, hanya Tuhan yang paling mengerti kita, dan hanya Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini, kesempatan yang Kau beri kepada kami, untuk kami bersaat teduh Tuhan, memuji muliakan nama-Mu, mengagungkan Engkau, bersyukur atas setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih penyertaan-Mu sepanjang hari ini, setiap kemurahan, berkat, kekuatan, kesehatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Engkau yang menyertai doa kami Tuhan dari awal hingga akhirnya Tuhan. Biarlah kami merasakan penguatan dari Engkau Tuhan, pemulihan dari Engkau. Dan kami merasakan ya Tuhan kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Biar Roh Kudus yang menyertai kami, memimpin kami dalam kami memuji muliakan nama-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, biar setiap kami yang mengikuti doa ini Tuhan diberkati, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan ya Tuhan. Dalam pergumulan apapun kiranya Engkau yang berikan kami jalan keluar. Kami bersyukur ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa
hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Dari awal kita katakan ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita, ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Katakan, besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Besar kasih-Mu Yesus, kami bersyukur Yesus, kami menyembahnya kepadamu. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu yang selalu nyata. Rahmat-Mu baru setiap hari Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Mari angkat setiap pujian penyembahan
rasa syukur kita pada Tuhan. Ku bersyukur Yesus, buat kasih-Mu yang selalu baru. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, rahmat-Mu, kasih-Mu kami rasakan dalam hidup kami Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Yesus. Haleluya, kuasa-Mu, hadirat-Mu nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus, Engkau sungguh baik. Haleluya Yesus, Engkau sangat baik Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih. Haleluya, oh Yesus. Biar kami didapati tetap setia Tuhan sampai akhir hidup kami. Biar kami terus mengingat Tuhan, karya-Mu, korban di kayu salib Tuhan. Kau yang mati dan bangkit bagi kami sekalian. Mari Tuhan, biarlah itu yang menjadi dasar pengharapan, dasar iman kami ya Tuhan, dasar kasih kami mengiring Engkau Tuhan, dan mengasihi sesama kami ya Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Amin. Biar kita didapati setia sampai akhir. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha
tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Yesus, biar kami didapati tetap setia. Haleluya, kami bersyukur hanya kepadamu. Kami didapati tetap setia, mengiring Engkau sampai akhir hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami tinggikan nama-Mu ya Yesus. Engkau sungguh baik, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu, buat kasih setia-Mu. Kami mengucap syukur Yesus buat setiap kebaikan-Mu. Haleluya. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, tak habis-habisnya kasih setia-Mu. Engkau sungguh baik Tuhan, kami bersyukur Yesus.
Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Biar setiap kami tidak terlewat dari kasih, perhatian, dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Dan biar setiap kami dapat melihat kasih, perhatian, dan kemurahan-Mu yang nampak dari hal-hal yang sederhana dalam hidup kami ya Tuhan. Bukan sekedar hal-hal yang besar Tuhan, tapi Engkau bekerja dengan cara-Mu yang luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang melihat kedalaman hati kami, Engkau yang melihat setiap niat hati kami, kejujuran kami Tuhan. Tidak ada yang bisa ditutupi di hadapan Engkau ya Yesus. Dan biarlah Tuhan setiap kami dapat Tuhan merasakan kedalaman kasih-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Bapa, saat ini juga kami akan bawa setiap permohonan kami, doa syafaat kami ke hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang mendengar Tuhan, Engkau yang memperhatikan, dan Engkau yang menjawab doa kami Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, baik setiap jemaat-Mu di Gereja Pantai Kosta Gunung Hermon Wonosobo, maupun setiap kami yang mengikuti dari manapun Tuhan. Engkau yang mengerti setiap permohonan kami, pergumulan kami Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Andreas Sugijo dalam setiap prosesnya, dalam pengobatannya Tuhan. Semua kiranya Engkau yang berikan kekuatan dalam hidupnya Tuhan, kekuatan iman yang teguh dalam Engkau. Demikian juga untuk Ibu Tina Tuhan, dalam persiapan menjelang operasi Tuhan, Engkau yang menolong Tuhan. Berdoa untuk Ibu Aicun, Ibu Monding, Emak Tuhan, Saudara Titus, dan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Kabul Tuhan, suami dari Ibu Har Tuhan, yang operasi Tuhan paha kakinya Tuhan. Kau yang memberikan kekuatan, Engkau sendiri yang menjamah memulihkan dengan kuasa-Mu ya Yesus. Terima kasih Bapa, juga untuk setiap anak-anak-Mu yang lain Tuhan, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang sedang dalam kelemahan secara fisik tubuh Tuhan. Kau yang menjamah dan menyembuhkan ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu nyata dalam hidup kami, dan kami semakin Tuhan dikuatkan bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan Tuhan, Engkau yang memberikan waktu yang tepat, orang yang tepat, pertemukan dengan orang-orang yang tepat ya Tuhan. Terlebih Engkau yang memperbaiki setiap pemahaman mindset kami, untuk kami bertanggung jawab atas hidup kami Tuhan. Untuk kami Tuhan bekerja Tuhan sesuai dengan panggilan-Mu dalam hidup kami. Berdoa untuk yang sedang menanti, baik itu pasangan hidup, baik itu menantu, baik itu keturunan, dan lain sebagainya. Tuhan yang tolong, Tuhan yang tahu yang terbaik dalam hidup kami. Dan biarlah kami hanya berserah kepada-Mu ya Yesus. Kami berdoa juga untuk keluarga pastori, ibu penasihat, anak menantu cucu, dimanapun berada, dalam apapun yang dilayani, dikerjakan, Engkau yang berkati Tuhan. Kami berdoa untuk juga Tuhan bangsa negara Indonesia, kota Wonosobo, pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah, diberikan hikmat Tuhan, roh takut akan Tuhan dalam hidup mereka, dijauhkan dari segala hal-hal yang buruk, yang jahat Tuhan. Biarlah kami mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu yang ada dalam struktur pemerintahan juga dikuatkan untuk menjadi terang, menjadi garam dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk organisasi Gereja Pantai Kosta di mana kami bernaung. Kau yang berkati dari tingkat pusat, pimpinan daerah, pimpinan wilayah, pimpinan jemaat,
dan setiap warga jemaat dimanapun. Engkau yang memberkati Tuhan, memberikan kesatuan hati, terlebih pengenalan Engkau lebih lagi dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga bersyukur, kami berdoa untuk juga Tuhan setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi saat ini. Engkau yang tahu apa yang menjadi pergumulan kami yang dalam bidang akademis, dalam studi, sedang ujian TKA, sedang ujian semester atau apapun yang kami hadapi. Tuhan yang tolong, Tuhan yang memampukan, Tuhan yang selalu memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan dalam kami menuntaskan setiap Tuhan apa yang harus kami lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa memberikan hasil yang terbaik ya Tuhan untuk setiap kami. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan lewat setiap bagian kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar juga bila kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu, bukalah hati pikiran kami, mampukan kami Roh Kudus mengerti, memahami, dan menjadi pelaku firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam renungan malam ini kita akan masuk di bagian Injil Yohanes. Bagaimana Yesus ditampilkan di Injil Yohanes. Setelah di waktu yang lalu kita sudah belajar bagaimana Yesus ditampilkan di Injil Matius, Markus, dan Lukas. Dalam Yohanes 1 ayat 3-4, di sana dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Banyak orang merasa terganggu karena Allah tampak begitu jauh, angkuh, dan tidak nyata. Mereka berseru seperti yang dikatakan dalam Ayub 23 ayat 3. Semoga aku tahu mendapatkan Dia. Gambaran Allah selaku pribadi yang jauh dan tidak hadir atau tidak nyata dihancurkan oleh tulisan Yohanes dalam Injilnya. Dalam pembukaan surat Yohanes, Yohanes menulis 3 kedatangan Allah ke dalam dunia melalui Kristus. Pertama, saat Dia sedang datang ke dalam dunia. Salah besar jika mengira bahwa pertama kali Allah datang ke dalam dunia adalah ketika Dia lahir sebagai bayi Yesus. Tidak, Dia menjadikan dunia dan tidak pernah meninggalkannya. Dia adalah terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang yang sedang datang ke dalam dunia. Di Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jadi semua yang indah, baik dan benar di dunia ini kita nyatakan berasal dari Yesus. Orang mungkin tidak mengetahuinya karena biasanya dia mempertahankan penyamarannya, tetapi Dia adalah terang manusia. Tak seorang pun terjerumus dalam kegelapan total. Kedua, Dia sudah datang ke dalam dunia. Ia datang kepada miliknya dalam Yohanes 1 ayat yang ke-11. Kini Ia datang kepada umatnya yang khusus, secara terbuka dan di hadapan umum. Firman yang abadi telah menjadi manusia. Tragisnya dunia tidak mengenal Dia. Inilah pribadi Yesus yang datang. Ketiga, Dia masih datang. Dia sekarang datang melalui Roh-Nya, dan kepada mereka yang menerima Dia, yang percaya kepada nama-Nya, Dia memberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah, dilahirkan dari Allah. Yohanes 1 ayat 12. Kedatangan keempat bisa ditambahkan meskipun Yohanes tidak menyebutkannya di sini. Kelak aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Di Yohanes 14 ayat yang ketiga. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus pribadi yang tidak jauh, yang hadir, yang nyata, yang datang kepada manusia berdosa,
yang menebus juga setiap kehidupan kita. Datanglah kepadanya, Dia ada di dekat kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat untuk setiap kehidupan kita. Amin. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Menolong kami untuk mengerti bahwa Engkau adalah pribadi yang dekat dengan kami. Engkau bukan Allah yang jauh, Tuhan, tapi Engkau Allah yang dekat, yang mau datang untuk setiap kami. Bukan hanya itu, Engkau datang, Tuhan, menebus kami, mati di kayu salib dan bangkit, Tuhan, menang atas maut untuk kami, Tuhan, orang-orang berdosa. Tanamkan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami, mampukan kami Roh Kudus memahami, mengerti dan melakukan firman-Mu. Bila mana sebentar juga kami akan beristirahat, Tuhan, Engkau menyertai kami istirahat dengan tenang. Besok kami dapat bangun dengan roh jiwa tubuh yang sehat untuk kembali memuliakan nama-Mu. Mengampuni Tuhan segala dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat beristirahat. Amin.